Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Sebuah kisah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, kisah yang berjudul Bengkel Mobil Bekas Kecelakaan. Dan sebelum kita lanjut ke cerita yang dikirim oleh teman subscriber kita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekedatangan Sukma di bengkel Mang Otong, semua nampak jauh lebih mudah. Dari mulai pekerjaan sampai hal-hal ganjil yang kini kami lalui bersama. Mensana en memoriciano, atau 3 sehat 4 sempurna, mungkin kata yang lebih tepat untuk menyebut koalisi ini. Malam minggu yang cerah ini ramai sekali dengan lalu lalang orang yang beraktivitas menikmati malam. Berbeda dengan aku dan Sukma yang harus mendapatkan pekerjaan tambahan dari Mang Otong. Kami harus mengantar pesanan onderdil. Dan di perjalanan pulang setelah mengantar pesanan, "Suk, kopi dulu yuk, ngantuk nih mata gua." Sembari aku belokkan motor ke arah salah satu warung pinggir jalan. "Emang ada duitnya, Tok? Gua belum gajian lo, Tok." "Ada, Suk. Tadi kan Juragan Hasan ngasih uang tip ceban," ucapku sembari mengeluarkan selembar uang. "Oh, tapi kok ceban? Tadi sekilas gua lihat warnanya hijau, Tok, bukan merah," ucap Sukma sembari mengingat-ingat. "Ah, lu ngantuk berarti. Pas banget gua ajakin ngopi dulu," ucapku terkekeh. Sukma hanya mengangguk-angguk kepala. "Gak usah digaruk-garuk, Suk, ngeganggu kutu lagi kawin aja lu." Kami segera memasuki warung berpapan kayu, bermaksud memesan 2 gelas kopi hangat. "Bu, kopi hitam 2, yang satu jangan diaduk ya, Bu." "Kopi hitam biasa apa mau kopi lendot, Dek?" tanya si ibu warung menawarkan jenis kopi yang aneh. Terlihat senyum si ibu mengembang dengan penampilan menor yang sedikit dipaksakan dari usianya. Terlihat jelas dari 2 potongan kecil koyo cap cabai yang menempel di kedua sudut keningnya. "Lah, kopi lendot? Macam mana pula itu, Bu? Baru denger saya," ucapku keheranan karena baru kali ini mendengar jenis kopi yang asing di telinga. Ibu itu memonyongkan bibir ke arah sisi kanan pojok warungnya. Aku dan Sukma segera melirik ke arah yang dimaksud ibu itu. Seketika kami terbelalak. "Waduh, enggak, Bu. Kopi hitam biasa aja, normal, gak pakai diledotin," ucapku yang diiringi Sukma yang ikut-ikutan bergidik ngeri. "Saya juga, Bu. Kopi biasa aja." Ternyata di sisi kanan pojok warung ini ada bapak tua sedang asik menikmati kopi susu. Cuma kopi susu yang terpisah. Kopinya diminum, susunya dipegang alias ngopinya ditemenin perempuan. "Adek ini perlu nyoba. Ini kopi andalan warung ibu. Pokoknya kopi ternikmat di dunia," rayu si ibu warung. "Nggak apa-apa, Bu, yang original cap kapal hitam aja." Sembari menunggu kopi pesanan kami datang. "Lu yakin gak mau, Tok?" ucap Sukma menggodaku dengan suara pelan. "Lu aja sono, Suk, kopinya sih aman. Susunya itu loh, abis disosor bisa keracunan kita. Sapinya udah expired, seumuran om gua." "Ih," jawabku dengan bergidik ngeri. Dalam sela-sela pergibahan pelan kami, "Ini, Dek, kopinya satu diaduk, satunya gak diaduk. Kalau mau dilendotin ngomong ya," ucap si ibu yang dilanjut sedikit berbisik. "Jam segini masih seger, belum bau rokok aki-aki," tutur si ibu yang masih mencoba menghasut kami. Aku dan Sukma hanya bergeleng-geleng kepala. Rasanya kami salah masuk warung, tapi ya sudahlah. Niat kami hanya untuk menghabiskan segelas kopi saja. Namun baru saja kami akan menikmati kopi, datang lagi gangguan. Kali ini masuk 2 orang dari arah pintu belakang warung berpapan kayu ini. Tapi ini sedikit lebih ekstrim. Bagaimana tidak? Satu laki-laki tua tulen, yang satu laki-laki separuh musim, lebih tepatnya laki-laki jadi-jadian. "Malam ini kamu enak banget, Narti," ucap pria tua itu sembari menciumi pipi Waria yang bersamanya. Sukma yang mendengar nama Waria itu yang hampir sama dengan namaku
Dia tersedak menahan tawa. Sial kau Sukma, ucapku kesal. Ini kita bukan dalam gambaran masa depan kan? Ucap Sukma yang terkekeh. Kalau sudah tanya enak, tambahin dong Beb. Goda Sinarti memberikan bonus sosoran mematikan dari bibir yang berlumur tinta merah. Tentu dong sayangku Narti, ini buat kamu. Besok abang pulang ngojek, pasti kesini lagi. Ucap pria tua pengguna jasa vacuum cleaner dengan memberikan beberapa lembar uang. Sebelum berpisah, mereka saling berpelukan mesra dengan romantis yang kami lihat mirip di film Jurassic Park. T-Rex memangsa buruannya. Setelahnya pria penyewa jasa dongkrak hidrolik itu membayar dan pergi. Tiba-tiba Narti si waria kurus itu mengeluarkan dan meniup ulang buah dada imitasi yang terbuat dari bahan karet silikon. Mungkin kempes gara-gara diemek-emek si Amang Kocek tadi. Aku dan Sukma hanya terkesima melihat. Dada buatan yang tadinya kempes sebelah setelah ditiup ulang sekarang mengembang besar dan rata kembali. Mas ganteng, ucapnya dengan melirik genit dan memainkan lidahnya ke arah kami. Embat tok embat, gak ada rotan, beton pun jadi, ucap Sukma yang terkekeh. Dia melusuk, jangan bercanda, gue lebih takut sama yang beginian ketimbang jurik, ucapku pelan. Udah kayak hantu falak tok, putihnya murni kayak dicat tembok, ucap Sukma. Rasa kopi jadi semakin tambah enak saja dengan suasana seperti ini. Segera aku taruh uang 10.000 di atas meja. Suk, ayolah balik, bahaya, ucapku yang menarik Sukma. Mas, ayo diskon nih, tak kasih paket hemat dijamin mermelek, ucap Sinarti sembari menggerakkan kepalan tangannya maju mundur di depan bibir monyongnya. Emang, Akika cowok apaan? Abis merem yang ada gak bisa melek lagi, ucapku menirukan logat Narti sembari menancap gas melanjutkan perjalanan. Cukup jauh kami berjalan sampai arus lalu lintas nampak mulai tersendat. Tumben malam begini macet banget tok, ucap Sukma yang berada di bangku boncengan. Iya ada apa ya Suk? Ucapku dengan melihat jam yang melingkar di tangan. Lah itu jam mati lo pakai tok, ucap Sukma karena melihat jarum jam yang dia membisu tidak berdetak. Nemu Suk di rongsokan mobil, lumayan kali, ada yang nawar. Kami perlahan mengikuti arus lalu lintas yang semakin ke depan semakin padat saja. Bunyi klakson bersaut-sautan menandakan para pengguna jalan sudah tidak sabar dengan kemacetan yang terjadi. Namun tetap saja semakin ke depan semakin padat, hanya bisa mengikuti arus perlahan. Sesampainya kami di titik sumber kemacetan, terlihat satu mobil kontainer yang berhenti di tengah jalan dan sudah banyak dikerubungi warga. Kontainer mogok Suk, asu, kesalku. Pelan-pelan aja toh, air apa yang mengenang di bawah kontainernya, ucap Sukma. Iya Suk, apa ya? Ucapku dengan mengendus-ngendus karena bau anyir tidak sedap. Dari kolong depan kontainer mengenang cairan warna merah kental. Semakin kami mendekat, semakin pula bau anyir darah segera yang menusuk hidung. Aduh Suk, darah. Sepertinya kecelakaan ini mah. Ucapku membatin memikirkan nasib korbannya dengan darah yang banyak mengenang di jalanan. Ah iya toh, usahakan jangan sampai motornya menginjak bekas darah, ucap Sukma. Terlihat beberapa serpihan putih sedikit menggumpal berceceran, menyampur dengan genangan darah yang mengalir. Ah Suk, segera aku buang pandang, tidak kuasa dengan apa yang kulihat. Sumber dari ceceran darah, ternyata di bawah ban depan itu terlihat satu tubuh yang terlentang dengan posisi kepalanya hancur tergilas, dihantam roda ban depan kontainer. Segera aku parkirkan motor di pinggir jalan. Tok, lu mau ngapain? Cepat lanjut pulang saja, ucap Sukma sembari mencoba menahan langkahku. Bentar Suk, gue cuma mau lihat bentar, ucapku yang memaksakan langkah. Rasa mual, rasa ngeri melihat kejadian itu tidak mampu mengalahkan rasa penasaranku yang begitu besar. Sesampainya bisa kulangkahkan kaki tepat di samping jasad yang kepalanya terlindas. Pak, ini kenapa kejadiannya? Tanyaku pada salah satu warga yang berkerumun. Entahlah Nang, tadi Bapak lihat dia berteriak-teriak minta ampun dan lari ke tengah jalan. Sudah kami teriakin tetap saja dia lari ke tengah jalan. Akhirnya beginilah, tersambar kontainer yang tidak sempat ngerem, tutur si bapak itu menjelaskan. Berteriak-teriak ketakutan Pak, apa ada yang mengejarnya Pak? Tanyaku ulang penasaran. Bapak lihat sih nggak ada Nang, dia berteriak sendiri minta ampun, padahal nggak ada yang mengejar. Bapak juga heran, ucap bapak itu dengan menggaruk kepala. Sukma yang akhirnya menyusulku, dia tergesa menarik lenganku untuk segera keluar dari kerumunan yang mengelilingi korban lalu lintas itu.
Ayo cepat pergi, ini mulai gak beres, ucap Sukma dengan raut wajah panik. Gak beres gimana sih, Suk? Namanya kecelakaan, bisa aja kejadian dimanapun, ucapku. Sukma kemudian berbisik pelan. Coba lu lihat ke arah kerumunan warga di seberang jalan, Tok, ucap pelan Sukma. Segera aku telisik pandang ke arah seberang yang dimaksud Sukma. Ternyata salah satu dari warga yang berkerumun terdapat satu wajah yang berbeda. Muka dan kepalanya menganga berlumuran darah dengan pakaian yang compang-camping. Ah, Suk, bisa-bisanya gue lengah, ucapku yang terkaget melihat sosok ganjil di seberang kerumunan warga. Gue bilang juga apa, gak usah dikit-dikit pengen tahu, Tok. Itu sosok pandangannya mengarah ke kita, ucap Sukma yang mengajakku bergegas ke arah motor. Ya Suk, sorry menyori. Kembali kupacu kuda besi yang tidak bersurat alias bodong sesampainya kami di bengkel. Kok bisa sih, Suk? Itu jasad langsung jadi jurik, tanyaku sembari berjalan ke dalam mes. Bukan, Tok, itu Korin yang lain, cuma auranya kasar sekali. Ada kemungkinan Korin itu pemicu kecelakaannya, ucap Sukma coba menjelaskan. Aku hanya berjalan melamun menerka-nerka apa yang Sukma maksud. Udah tau, gak usah dilamunin. Udah kurus makin kurus aja ntar. Semoga saja arah pandangannya tadi bukan ke arah kita, Tok, ucap Sukma. Gue masih heran, bisa-bisanya dada kempes sebelah terus ditiup gede lagi, balasku. Asia lu, Tok, gue kira mah lu mikirin apa, ucap Sukma. Kalau masa sosok tadi, semoga apa yang terjadi itu memang udah takdir, bukan apa yang kita duga, balasku pada Sukma. Betul, Tok, semoga saja. Malam ini kami menyusul Mang Otong dan Mang Soleh yang sudah terbenam rapi di balik sarungnya. Malam-malam berikutnya benar saja apa yang kami cemaskan mulai terjadi. Diawali Mang Soleh yang terbangun tengah malam. Alah, pantes gerah banget. Siapa yang matiin kipas? Ucap Mang Soleh pelan sembari mengibas-ngibaskan kaosnya. Karena kehausan, Mang Soleh segera menuju ruangan tengah toko, tempat di mana air galon isi ulang berada. Ketika hendak kembali ke kamar, serak, 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 bunyi spatula bergesekan dengan wajan. Mang Soleh pun menuju arah dapur. Tok, ngapain malam-malam masak? Masih lapar apa? Tanya pelan Mang Otong. Karena tidak ada jawaban, Mang Soleh mulai berjalan menghampiri. Sesampainya tepat di belakang sosok itu. Lu masak apa sih, Tok? Kok baunya anyir bener? Ucap Mang Soleh dengan mencuri pandang ke arah wajan. Mata Mang Soleh membulat besar dengan apa yang dia lihat di dalam wajan. Kuah berwarna merah darah yang mendidih. Sesekali bola mata menyembul dari letupan panasnya. Lu masak apa sih, Tok? Ucap Mang Soleh dengan suara terbata-bata, bergetar, terpaku, memandang masakan itu. Sosok itu mulai membalikan badan. Bukan Narto yang Mang Soleh lihat, tapi sosok muka belah menganga, berlumuran darah, tepat berada di depan Mang Soleh sekarang. Sayur otaknya belum mateng, Pak, ucap sosok berkepala retak menganga itu. Tolong, teriak Mang Soleh yang langsung terkulai lemas tidak sadarkan diri. Sontak kami semua terbangun dengan teriakan keras minta tolong dari Mang Soleh. Segera kami berlari ke arah suara Mang Soleh minta tolong. Terlihat Mang Soleh sudah terkapar di dapur belakang. Soleh, teriak Mang Otong. Mang, bangun, Mang. Kami coba membangunkan Mang Soleh yang pingsan. Ayo, angkat dulu si Soleh ke kamar, perintah Mang Otong. Cukup lama Mang Soleh pingsan sampai mulai mendapat kesadarannya kembali. Hantu, di dapur ada hantu, ucap Mang Soleh yang terbangun dan menggigil ketakutan. Mang, tenang, ini diminum dulu airnya, ucap Sukma memberikan gelas air setelah dirasa tenang. Kenapa lu, Leh? Tanya Mang Otong. Anu bos, ada hantu di dapur, wajahnya terbelah, berlumuran darah. Saya kira kamu, Tok, malam-malam masak. Taunya pas dilihat, yang dimasak bola mata, ucap Mang Soleh yang menjelaskan perihal apa yang dia lihat. Muka retak berlumuran darah. Suk, jangan-jangan, ucapku dengan pandangan yang beralih ke arah Sukma. Bisa jadi, Tok, jawab Sukma dengan anggukan kecilnya. Apa yang kami sempat takutkan ternyata terjadi juga, karena tidak cuma di malam itu. Pada malam berikutnya giliran saya yang kena apes. Berawal dari notifikasi pesan yang masuk ke gawaiku. Assalamualaikum, Mas. Mas bisa tolongin saya nggak? Motor saya tiba-tiba mogok. Sebuah pesan dari nama yang kusimpan bebek, walaupun tanpa status pacaran. Waalaikumsalam, kamu mogok di mana, Rahma? Segera aku kirim pesan balasan, dan tidak lama pesan balasan kembali masuk. Ini Mas, di SPBU depan
habis isi bensin kok malah nggak bisa dihidupkan lagi. Kata satpam yang sempat bantu harus panggil bengkel, katanya ada yang harus diganti. Tutur Rahma. Oh ya, siap. Tunggu sebentar ya Rahma. Kesatria 112 segera meluncur. Iya, makasih ya Mas Narto, tak tunggu. Balas singkat Rahma. Segera aku berkaca diri dengan sedikit banyak oleskan minyak pembasah rambut agar terlihat cool dan klimis di depan Rahma. Yaelah, itu rambut udah licin bener kayak perosotan kutu. Mau kemana lu malam-malam tok? Tanya Sukma. Ada panggilan darurat, Suk. Segera aku bergegas keluar toko dan mengeluarkan motor. Sesaat sebelum ku engkol. Gua ikut, ucap Sukma yang tiba-tiba nangkring di bangku boncengan. Sial, urusan begini si Sukma pakai ikut segala. Gumamku dalam hati. Kami pun mulai berjalan mengarah ke SPBU yang jaraknya tidak begitu jauh. Terlihat Rahma yang duduk nangkring di atas motor matic birunya yang mogok. Biarpun nangkring kayak burung beo, namun sama sekali tidak mengurangi paras cantiknya. Neng Rahma, nunggu lama ya? Ucapku yakin percaya diri dengan penampilan klimis mempesona. Nggak apa-apa mas, ini kok tiba-tiba nggak mau hidup motornya. Ucap Rahma yang langsung turun dari tangkringan motornya. Gua kira mau kemana, sampai minyak rambut gua habis separohnya. Komplain Sukma. Ntar gajian gua ganti Suk, ucapku berbisik. Aku dan Sukma segera mengecek kondisi motor matic Rahma yang mogok. Namun di tengah kesibukan kami, tiba-tiba perut ini melilit. Duh Suk, gua buang aja dulu ya, ucapku berbisik pada Sukma. Sukma hanya melirik sekilas dengan sedikit senyum. Karena muatan di perut semakin sulit kutahan, dengan cepat aku bergegas ke arah toilet SPBU yang terletak di ujung pojok tempat ini. Sesampainya di sana, Mas, kotor banget toiletnya, ucapku pada seorang penjaga toilet yang membelakangiku. Namun tidak ada jawaban yang kudengar. Ah, bodo amat, rasanya ingin cepat membuang isi perut yang sudah hampir meledak ini. Segera aku kunci pintu toilet, menarik celana turun dan berjongkok. Baru beberapa bom kuning ku keluarkan, terdengar sayup suara berat dari balik luar pintu toilet. Mas, cepat tolong saya. Bentar pak, belum selesai. Brak, pintu toilet terbanting membuka. Pemandangan sosok seram membuatku tersentak mundur. Lah, bapakku gak punya kepala, ucapku yang terbelalak melihat sosok tanpa kepala berdiri di hadapanku. Tolong mas. Suara berat itu keluar dari tenggorokannya yang terputus. Tangannya yang berlumuran darah mulai meraba wajahku sampai sesuatu terasa menarik kesadaran. Des, ceklak, prom. Suara mesin motor hidup. Alhamdulillah hidup juga. Makasih banyak Mas Sukma. Ucap Rahma senang karena motor matic biru kesayangannya kini bisa menyala kembali. Sama-sama Rahma, ucap Sukma sembari merapikan baut-baut yang tadi sempat dibongkar. Mas Sukma, Mas Narto ke toilet lama banget perasaanku, tanya Rahma. Ah iya, sampai lupa saya sama Narto kalau lagi berduaan sama kamu Rahma, ucap gombal si Sukma. Apa kita samperin aja Mas Sukma? Takutnya Mas Narto nggak bawa uang receh, ditahan sama penjaga toilet, tutur Rahma dengan sedikit bercanda. Rahma dan Sukma pun segera berjalan menuju ke arah toilet. Sesampainya di sana, Sukma kaget dengan kondisiku yang terkapar pingsan tepat di atas jamban yang pintunya terbuka. Narto, sadar Tok, ucap Sukma merangkulku. Seketika Rahma berteriak ketakutan membalikan badan. Kenapa Rahma? Tanya Sukma yang terkaget. Itunya mas, punya Mas Narto ulernya. Dengan gerakan tangan yang menunjuk ke belakang punggungnya. Astagfirullahaladzim, sampai lupa saya Rahma, ucap Sukma. Segera Sukma membenahi celanaku yang masih dalam posisi melorot. Itu sih menurut penuturan Sukma, entah untuk menjelekkanku atau memang begitu. Yang kuingat sih memang pingsan ketika posisi buang hajat. Namun perkara si ular kadut dilihat sama Rahma, entahlah. Sesuatu membawaku ke alam mimpi. Berani-beraninya kau mendekati adikku. Ayo ajar lagi, biar tahu rasa anak ini, ucap seorang pria sembari memerintahkan teman-temannya kembali memukuli pria keribu yang sudah tersungkur babak belur. Ampun bang, saya tulus mencintai Sinta, ucap pria keribu itu sembari menahan sakit akibat pukulan di perutnya. Baik, apa kau mau kurustui? Ada sesuatu yang harus kau lakukan pada malam pertandingan nanti, ucap pria itu sembari menjambak rambut keribu pria yang dipukulinya. Apa itu bang? Ucap pria berambut keribu. Kau tahu, aku tidak pernah menang bertanding dengan bengkel timmu.
Kau hanya sedikit mensabotase motornya. Aku menang. Aku restui kau dengan adikku. Sabotase bagaimana? Tanya si pria keribu. Pria itu segera membisikkan sesuatu pada si keribu. Entah apa yang diucap. Dari raut wajah si keribu yang tertegun nampaknya hal yang cukup berat harus dilakukan untuk syarat hubungannya direstui. Bagaimana? Itu pun kalau kau mau, yang setimpalah dengan apa yang akan kau miliki nantinya, ucap pria itu. Baik kalau begitu, tapi ingat, kau harus tepat janji merestui kami, ucap pria keribu itu. Hanya senyum manis penuh dengan isyarat kelicikan, balasan dari pria yang memberikan penawaran itu. Sesampainya, aku terbangun. Akhirnya lu sadar juga, Tok, ucap Sukma. Ah, kepala gua sakit, Sukma. Kok gua udah di rumah? Ucapku yang masih memegangi kepala. Lu tadi pingsan di toilet, Tok. Sukma pun menceritakan tentang kejadian ular kadut yang dilihat Rahma. Ada sedikit canggung dan malu di hati ini. Takut-takut Rahma ilfil kepada aku. Kejadianku bukan yang terakhir. Sosok ini memang benar-benar meneror kami. Mang Otong mendapatkan giliran. Lepaskan, teriak Mang Otong sembari memegangi tenggorokannya. Kami yang terbangun karena teriakan itu pun coba untuk menyadarkan Mang Otong. Mang, bangun Mang, ucapku dengan menepuk-nepuk pipinya. Namun apa yang terjadi, Mang Otong malah semakin meregang, seperti orang yang dicekik kesulitan napas. Sukma membaca doa memegangi kening Mang Otong. Oh, Sukma menarik tangannya, tidak kuasa menahan rasa panas yang menjalar ke tangannya. Sial, sosok itu masuk ke alam bawah sadar Mang Otong, Tok, ucap Sukma. Sial, bisa bahaya ini. Bagaimana ini, Suk? Ucapku panik dengan kondisi Mang Otong yang menggeliat-geliat kesakitan. Jeruk nipis, Tok, cepat cari di dapur, ucap Sukma. Aku segera berlari ke arah dapur. Kubuka semua laci tempat bumbu dengan tergesa. Hanya ada bumbu andalan, garam, dan micin. Kuingat-ingat, iya, di kamar mandi ada sisa jeruk lemon. Bekas mandi mungkin bisa. Di kamar mandi tidak susah kutemukan sisa potongan jeruk lemon bekas aku pakai cuci muka dan membilas ketiak. Segera kembali aku berlari menuju kamar. Suk, jeruk lemon adanya, ucapku dengan memberikan potongan sisa jeruk lemon. Gak apa-apa, Tok, kita coba. Cepat pegangin tangan Mang Otong. Segera Sukma membaca doa pada potongan jeruk lemon dan mengoles-oleskan pada wajah Mang Otong. Ya, mata Mang Otong terbuka membelalak dan seketika berteriak meronta-ronta. Sakit, perih, sakit, teriak Mang Otong dengan suara parau. Cepat kau keluar dari tubuh ini, atau kembali aku balurkan pada mukamu yang hancur, ucap Sukma. Sialan kau manusia, ucap Mang Otong dalam keadaan yang dirasuki. Kembali Sukma mengoleskan jeruk limo itu pada kening Mang Otong. Perlahan Mang Otong mulai lemas dan terkulai. Keesokan paginya Mang Otong masih terkulai lemas terbaring di kamar. Untuk sekedar minum air pun sulit. Aduh, gimana nih? Bos sakit? Tanyaku kebingungan. Aduh, Mamang juga bingung kalau harus buka toko. Mamang gak tahu harga, jawab Mang Soleh. Bos kena sawan, Tok. Sosok itu sempat memasuki alam bawah sadar bos, ucap Sukma dengan wajah melamun menerka-nerka. Kita bawa ke dokter aja, Suk, ucapku menyarankan. Percuma, Tok, dokter ilmu pasti. Sedangkan ini penyakit datangnya dari yang gak pasti, tutur Sukma. Aduh, dalam kondisi begini gue bingung sama omongan lu, Suk, ucapku yang memegangi kepala tidak mengerti. Nanti malam kita coba cari tahu, ucap Sukma. Jangan bilang kita bakal ngubur sosok itu, Suk. Pasti kita cari sosok itu. Dia penyebab penyakit ini. Kenapa mereka itu selalu datang ke kita? Kenapa juga harus bikin masalah yang merugikan? Tanyaku membatin. Entahlah, Tok, mungkin mereka kesulitan untuk menyampaikan. Jadi kita dipaksa digiring untuk masuk dan mencari tahu, jawab Sukma. Malam ini Mang Otong masih saja terkulai. Hanya sesekali matanya melirik kami, sayup, tidak dengan mulutnya yang masih membisu. Tok, ayo kita jalan, ucap Sukma. Lu sudah yakin, Suk? Terus kita harus kemana? Udah buruan, lu yang bawa motornya. Nanti gue yang arahin jalannya, ucap Sukma dengan tangan melingkar ke belakang punggung seperti menggendong sesuatu. Kulirik tajam ke arah punggungnya, tapi tidak nampak apapun yang Sukma bawa di gendongannya. Tapi apapun yang Sukma siapkan biasanya pasti dibutuhkan. Mang Soleh, Mamang tungguin Mang Otong ya, ucapku berpesan sebelum pergi.
Mamang ditinggal sendiri ngurusin bos tok. Kalau hantu itu datang, Mamang harus gimana? Terlihat wajah was-was dari Mang Soleh. Insya Allah enggak, Mang. Sosok itu menginginkan kami mencari dia. Pasti menunggu di satu tempat. Salah Sukma. Ya sudahlah. Buruan deh kalian jalan. Biar urusannya cepat selesai, ucap Mang Soleh. Kami pun bergegas. Kulajukan motor sesuai instruksi arahan dari Sukma. Cukup jauh, bahkan kami sudah memasuki perbatasan kota Jakarta Barat. Sesampainya kami di sebuah jalan yang di pinggirannya banyak toko-toko berjejer. Stop, di sini tok, ucap Sukma mendadak. Waduh, pakai ancang-ancang dong, Suk. Sedikit aku terkejut menarik rem depan. Setelah aku parkirkan motor di tepi jalan, masih aku perhatikan maksud dari tangan Sukma yang melingkar ke belakang. Lu penasaran tok sama apa yang gue gendong? Tanya Sukma. Aku hanya mengangguk pelan. Gue gendong anak gendruwo. Dia sudah salah satu penghuni halaman bengkel kita. Lu pernah lihat lah pastinya, ucap Sukma menjelaskan apa yang tidak terlihat di gendongannya. Wah gila lu Suk, ngapain bawa-bawa gituan? Tapi kok gue gak bisa ngelihat? Tanyaku keheranan. Biarpun dia masih kecil, naluri penciuman berburunya sudah sangat kuat sejak lahir. Dia mampu membawa kita sampai sini dengan mengikuti bau sosok hantu compang-camping itu. Tapi ya juga ya, kok lu gak bisa ngeliat tok? Sukma segera melepaskan tangannya yang melingkar. Dia berbalik, tidak lama Sukma mangut-mangut perlahan. Katanya lu jahat tok. Ntar kalau dia udah gede, bakal balas dendam sama lu, ucap Sukma menatapku. Lah, balas dendam? Waduh, ucapku pelan sembari ku ingat apa mungkin ini sosok berbulu hitam kecil yang tempo hari aku cambuk waktu ngisengin Pak D tukang nasi goreng. Malah ngelamun. Lagian tadinya lu ngapain? Kalau lu salah, ya lu harus tanggung jawab, tutur Sukma. Nanti gue ceritain Suk, kita urus yang ini dulu. Terlihat beberapa anak muda keluar dari sebuah bengkel motor. Kemudian satu orang menutup rolling door-nya. Ayo, semua sudah siap, ucap salah satu dari mereka. Masing-masing dari mereka mulai berboncengan. Terlihat ada satu motor dengan bentuk yang sudah agak lain, seperti sengaja dibuat untuk balapan. Mereka mulai berjalan melaju melewati kami. Kami yang terus memperhatikan kalau ada hal aneh yang terlihat. Benar saja. Suk, itu, ucapku. Itu dia tok, ayo kita ikuti, ucap Sukma. Bergegas kami mengikuti dari belakang. Karena tepat di atas iring-iringan motor anak muda itu, aku dan Sukma melihat ada sosok yang mengikuti dengan cara melayang perlahan. Kami terus buntuti kemana arah rombongan itu menuju. Sesampainya mereka berhenti di sebuah jalan besar di pinggiran tol. Ternyata tidak cuma mereka. Di sana sudah menunggu rombongan dari bengkel lain yang terlebih dahulu sampai di jalan kawan lama ini. Jelas dengan adanya pelang nama jalan tepat di mana aku dan Sukma berhenti, sembari memantau apa yang akan mereka lakukan. Tidak berselang lama beberapa anak muda mulai menutup jalan arus lalu lintas. Diiringi motor-motor balap mulai berjajar di tengah jalan raya umum ini. Bunyi klakson dari pengendara umum lain yang merasa terganggu mulai bising terdengar. Tidak luput dari sesekali kata maki dan caci terhadap tingkah segerombolan anak muda itu. Tok, tetap fokus. Perhatikan setiap kejanggalannya, ucap Sukma yang memincingkan mata. Iya pasti Suk, yang pakai baju pink itu, dadanya besar, kayaknya asli itu mak, ucapku sembari melirik ke beberapa perempuan dalam kerumunan itu. Sontoloyo, lu mah malah ngeliatin gunung kembar, ucap Sukma dengan menepuk jidatku. Deru suara motor bising mulai digeber. Dengan aba-aba dari satu orang yang mengibaskan bendera, motor mereka melesat kencang, berlomba di atas jalanan raya. Begitu miris terlihat, para joki balap yang umurnya bisa diperkirakan baru mencapai belasan tahun. Bahkan ada yang memacu motornya dengan gaya berbaring di atas jok motornya. Mereka saling berpacu berlomba menjadi tercepat tanpa menggunakan satu alat keamanan pun. Suk, sosok itu ada di boncengan salah satu pembalap, ucapku sembari menunjuk, karena sosok bermuka retak itu kembali muncul. Benar saja dari kejauhan kami lihat satu motor pembalap yang dinaiki sosok itu kehilangan kendali. Laju keras motor yang semula lurus menjadi oleng tidak terkendali. Brak, motor itu terpelanting, membawa serta pengendaranya. Bunyi benturan keras, gesekan besi yang beradu dengan aspal memantulkan kilatan api memercik, membuat garis zigzag mengikuti arah motor itu terseok.
Sorak riuh penonton. Jatuh, ayo cabut. Sorak riuh dari selipan geberan puluhan motor yang segera angkat kaki dari lokasi kejadian. Kembali kami lihat ke arah motor itu terjatuh. Ternyata tidak semua pergi. Ada satu orang yang berlari ke arah pembalap, mencoba meminta bantuan. Tolong teman saya. Teriaknya dengan merangkul joki balap yang terjatuh terkapar di tengah jalan raya umum. Tok, ayo kita tolong, ucap Sukma yang bergegas menarikku. Mas, tolong teman saya mas, ucapnya lirih. Luka memar dan goresan-goresan lecet di pipinya nampak memerah mengeluarkan darah. Pengendara itu pun meringis kesakitan di ulu hatinya dengan sesekali terbatuk mengeluarkan sedikit darah. Ah, masih hidup Sukma, ucapku yang melihat masih adanya gerakan dari pembalap liar yang jatuh itu. Segera beberapa pengemudi mobil kami coba mintai bantuan untuk membawa korban. Pak, tolong pak, ucapku dan Sukma sembari mengatupkan tangan. Tapi apa jawaban yang terlontar dari mulut mereka? Biarin aja, biar tahu rasa. Masih muda sok-sokan, capek-capek disekolahin malah nyari penyakit, ucap mereka, bahkan sampai ada yang disertai ludah setelah makiannya. Sampainya ada satu bapak tua pengemudi mobil kolbak. Ayo nang, naikin ke mobil kolbak bapak aja, ucapnya dengan tergesa menghampiri kami. Kami segera menaikkan korban ke atas bak mobil terbuka, ditemani temannya yang merangkul. Tok, kamu ikut naik kolbak si bapak, biar gue yang bawa motor, ucap Sukma. Segera mobil kolbak dipacu cukup kencang. Sembari mengemudi, si bapak tua itu mulai membuka pembicaraan. Anak muda zaman sekarang suka salah pergaulan. Kalau dibilang kesel, jujur bapak juga kesel nang. Cuma bapak keingetan anak bapak sempat juga dulu kecelakaan. Untung ada yang nolongin. Kalau nggak tahu nang nasib anak bapak, ucapnya sembari mengingat-ingat kejadian yang pernah anaknya alami. Iya pak, semoga ini jadi amal ibadah bapak ya. Mudah-mudahan setelah ini jadi pelajaran juga buat anak-anak muda yang pikirannya pendek, padahal masa depannya panjang. Jawabku sesekali kulihat ke arah bak belakang dari spion tengah mobil. Ada sedikit rasa kagum, hanya dia yang tidak pergi ketika temannya kecelakaan. Ya walaupun akibat dari cara yang salah, tidak terasa kami sudah sampai di rumah sakit, tepatnya lorong UGD. Segera dengan sigap para perawat datang dan membawa korban ke ruangan UGD. Di sela-sela menunggu penanganan dokter, Nang, bapak lanjutkan perjalanannya ya. Semoga temannya baik-baik saja, ucap si bapak tua. Pak, saya terima kasih sekali untuk bantuan bapak. Ku kepalkan uang sembari bersalaman. Ah, apa ini dek? Bapak ikhlas. Kalian lebih perlu untuk biaya rumah sakit. Bapak cuma bisa bantu sampai sini, ucap si bapak tua yang berlalu pergi. Selang agak lama teman si korban yang sedari tadi melamun akhirnya menegurku. Mas, saya sampai lupa berterima kasih. Nama saya Ardi mas, ucap teman si korban yang kuperkirakan usianya hanya beda beberapa tahun dariku. Oh iya, saya Narto. Iya nggak apa-apa mas, kita sesama manusia harus saling membantu. Tapi maaf, kalau boleh tanya, yang lain kenapa pergi begitu saja? Mereka takut kalau sampai ada yang tewas, urusannya bakal panjang dengan pihak keluarga dan pihak yang berwajib. Baru saya paham kenapa pas kejadian semua serentak pergi berhamburan. Mungkin begitu menang, jadi pahlawan, kalah jadi sampah dalam dunia mereka. Itu hanya perkiraanku saja. Masnya kenapa nggak ikut lari aja? Kalau sampai nyatanya kejadian, kan mas bakal kena masalah. Tanyaku coba mengorek informasi. Sebulan lalu teman saya Panjul tewas di lintasan. Waktu itu saya memutuskan ikut pergi tanpa peduli. Akhirnya, dengan suara yang terputus. Akhirnya apa mas? Tanyaku meminta kelanjutan. Saya sering diteror sampai sekarang sama arwah Panjul, ucapnya perlahan yang kini menundukkan wajah. Satu teman saya juga beberapa hari lalu menyusul tewas lagi, tapi dia tewasnya terlindas kontainer, ucapnya semakin mengecil dilanjutkan dengan bisikan di telingaku. Sebelum kejadian, dia sempat mengirim pesan kepada saya kalau dia dikejar arwah Panjul. Pas kami datang menyusul, semuanya sudah terlambat, bisik Ardi dengan raut muka ketakutan, sesekali melirik kanan kiri, entah apa yang dia cari. Tidak lama Sukma datang menyusul. Tok, gimana? Tanya Sukma. Lagi ditanganin dokter Suk. Cukup lama dokter pun akhirnya keluar. Kami segera mendekati dan bertanya. Gimana dok? Untung kalian cepat bawa ke sini. Korban mengalami benturan di dada, perlu dipasang oksigen, jadi harus dirawat beberapa hari.
Tolong adik-adik hubungi pihak keluarganya agar bisa segera diurus, ucap si dokter. Syukurlah, karena kondisi korban sudah ada titik terang. Waktu pun sudah larut, aku dan Sukma memutuskan untuk segera pulang. Mas Ardi, saya tinggal pulang ya. Oh ya mas, saya sangat-sangat berterima kasih banyak atas bantuannya, ucap Ardi. Oh ya mas Ardi, kamu pakai ikat pinggang saya sementara, sampai nanti kondisi sudah membaik, ucapku dengan melepas dan memberi pinjam ikat pinggang. Ardi pun menerima, dia perlahan memperhatikan ikat pinggang yang aku pinjamkan. Kalau jimat saja ada nggak mas? Saya lebih perlu jimat penangkal. Mas, kalau kamu percaya dengan benda jimat seperti itu, kamu termasuk musyrik, ucapku menjelaskan. Lah terus ini ikat pinggang buat apa? Saya kan udah punya. Ikat pinggang yang dipinjamkan Narto ini dari kulit kijang asli. Dia tidak berkodam, cuma memang bisa membuat makhluk-makhluk jahat tidak nyaman melihatnya, ucap Sukma menambahkan. Iya sih mas, saya pernah dengar soal keistimewaan hewan bertanduk itu. Bagian tubuhnya bisa dipakai untuk obat, ucap Ardi. Dengan segera Ardi memakai ikat pinggang peninggalan kakek buyutku, dan kami pun bertukar nomor HP untuk bisa saling memberi kabar. Setelah itu aku dan Sukma melanjutkan perjalanan pulang. Gimana? Sudah ada titik terang toh? Tanya Sukma yang dalam boncengan. Ada Suk, sosok arwah yang mengganggu itu ternyata salah satu temannya orang tadi. Dia juga sama katanya, sering ditampakin. Termasuk yang tewas dihantam kontainer itu juga toh. Kan penyebabnya sosok itu juga, tanya Sukma. Iya Suk, yang ditabrak kontainer itu juga salah satu temennya, ucapku sembari melajukan motor. Kok sampai makan korban ya? Bahaya ini toh, bisa jadi Ardi masih dalam incaran, ucap Sukma. Aku pun menceritakan tentang gambaran mimpi yang didapat sewaktu pingsan di SPBU. Mencoba mengaitkannya namun masih sulit, karena yang kulihat justru sosok dengan kepala buntung bukan retak. Entahlah, kami baru saja memulai untuk menguak cerita di baliknya dengan meminjamkan ikat pinggang peninggalan kakek. Hanya itu dulu untuk berjaga-jaga. Semoga bisa sedikit menjauhkan dari sosok yang terus-terusan mengejar Ardi. Perjalanan di tengah malam terasa sangat cepat. Tidak terasa kami sudah sampai di bengkel. Tok, alhamdulillah, bos sudah enakan, ucap Mang Soleh yang tergesa menghampiri kami. Alhamdulillah, lah terus mana Mang Otongnya? Tanyaku yang tidak melihat Mang Otong di kamar. Noh, di dapur Tok, lagi makan katanya lapar, ucap Mang Soleh. Kami semua lega mendengar Mang Otong yang telah siuman pulih, bahkan bisa lahap menyantap makanan. Paginya bengkel kembali normal, kita buka seperti biasa. Mang, Mamang pas kemarin itu enggak? Maksudnya inget yang Mamang rasain? Tanyaku dalam sela-sela pekerjaan. Masih Tok, Mamang seperti dalam gua. Di sana tangan Mamang diikat. Sosok hantu yang mukanya terbelah hancur berlumuran darah itu lalu datang mencekik Mamang. Terasa sesak, sulit untuk sekedar menghirup udara. Untung dia tiba-tiba merontak sakitan. Perih-perih memegangi wajahnya yang padahal Mamang lihat rusak sedari awal Tok, ucap Mang Otong menjelaskan. Iya Mang, mungkin itu pas Sukma balurin jeruk lemon ke muka Mamang. Mungkin berefek sama sosok yang masuk ke dalam alam bawah sadar Mamang. Walah Suk, Mamang berterima kasih sama kamu. Jadi buat repot ya Mamang, ucap Mang Otong. Sama-sama bos, atas seizin Allah pertolongan itu datang, jawab Sukma. Sekali-kali kita harus liburan kali ya, biar otak kita seger, ucap Mang Otong. Tapi jangan sekarang-sekarang deh Mang, minggu-minggu besok saja, ucapku karena teringat Ardi yang belum selesai dengan masalahnya. Iya iyalah pasti, Mamang juga nunggu ada mobil tua kejual dulu, makanya pada kerja yang semangat biar cepat liburan, ucap Mang Otong. Mendengar rencana Mang Otong kami semua senang. Akhirnya setelah sekian lama ada juga agenda jalan-jalan. 2 hari kemudian aku mendapat panggilan telepon masuk dari Ardi. Assalamualaikum Mas Narto, ucap suara di seberang telepon. Waalaikumsalam Mas Ardi, ucapku mengangkat panggilan telepon dari Ardi. Mas Narto, Mas, sosok Panjul semalam meneror saya lagi. Gak cuma nampakin, kali ini saya sampai diseret-seret ke kamar mandi, ucapnya dengan terbata menjelaskan. Coba Mas Ardi pelan-pelan ceritakannya. Segera aku panggil Sukma untuk mendekat dan kunyalakan loudspeaker agar Sukma pun bisa mendengar cerita dari Ardi.
Jadi gini mas, ucap Ardi. Dalam kosannya Ardi terbangun karena ada tetesan air jatuh ke wajahnya. Ah, air apa ini? Apa di luar hujan? Segera Ardi bangkit dengan kondisi masih mengantuk, menengok keluar dari jendela. Terang, nggak habis hujan. Air apa ini? Ardi menyalakan lampu utama kamarnya. Dia mengusap wajahnya yang basah dengan tangan. Ketika dilihat betapa terkejutnya Ardi, ternyata itu basah darah. Ah, darah apa ini? Dengan terkejut dia mendongak ke atas. Tetesan itu masih berjatuhan dari atas plafon sampai membuat spray kamarnya basah darah. Tiba-tiba lampu kamarnya meredup mulai enggak menyala. Suara geraman mulai terdengar. Dalam remang, Ardi sekilas melihat sosok muncul menembus dari balik tembok. Semakin lama semakin nyata sosok dengan muka nampak rusak, terbelah, hanya derayan darah melekat kental menghiasi wajahnya. Panjul! Ardi segera berlari menggapai gagang pintu bermaksud untuk melarikan diri. Ah sial, kenapa pintu terkunci? Kembali Ardi membalikan pandangan ke arah sosok Panjul. Ternyata sosok itu sudah tidak berada di sana. Ardi mulai mengambil nafas coba menenangkan diri. Brak! Tiba-tiba wajah Ardi dihantam ke tembok. Seketika kening Ardi mengucurkan darah. Ah! Ardi kesakitan memegangi keningnya. Sosok itu menjambak dan menarik rambut sampai Ardi terseret-seret ke kamar mandi. Sosok itu mengangkat kepala Ardi, ditarik dan ditekan sampai terbenam di dalam bak kamar mandi. Segala upaya Ardi coba berontak melawan, mengangkat kembali wajahnya. Jul, maafin gua, ucap Ardi sesekali berteriak. Tetap saja sosok itu tetap berusaha membenamkan kepala Ardi kembali. Bukan maksud gua tidak setia kawan Jul, gua minta maaf, ucap Ardi yang mulai terengah karena beberapa kali dibenamkan dalam air. Hanya geraman semakin keras jawaban yang Ardi dapat. Ardi yang terpojok menahan dorongan di kepalanya, sekilas melihat dari ekor mata, kilatan kuning yang memantul dari ikat pinggang yang menggantung bersama celananya di pintu kamar mandi. Dengan susah payah tangan Ardi mencoba menggapai ikat pinggang itu. Setelah tergapai, Ardi segera menghantamkan celana yang terdapat ikat pinggang itu ke arah punggungnya. Brak, brak. Sosok yang menekan kepala Ardi menggeram. Perlahan tekanannya melemah dan terlepas Ardi yang kini leluasa mengangkat kepalanya, dia tersungkur lemas. Jadi gitu semalam Mas Narto, gimana ya Mas solusinya? Ucapnya menanyakan permasalahan ini. Sementara ikat pinggangnya pakai terus ya, jangan sampai kamu lupa lagi. Insya Allah, nanti malam saya dan Sukma mampir ke tempat kamu, ucap Mas Narto dari sambungan telepon. Iya Mas Narto, semoga bisa diselesaikan secepatnya. Saya nggak tenang Mas, makin sini makin berbahaya. Insya Allah, nanti kamu kirim saja alamat lengkap kosan kamu ya. Baik Mas Narto, terima kasih. Beralih ke sudut pandang Mas Ardi. Aku adalah Ardi, dan aku pula pemilik bengkel motor kecil khusus settingan balap ini. Di sela-sela kerjaanku setelah menutup panggilan telepon dengan Mas Narto, datang seorang saingan bengkel yang sama-sama berkecimpung di dunia balap liar. Gimana temen lu yang jatuh kemarin lusa? Ikut mati nyusul si Panjul gak? Ucapnya dengan sinis. Mendengar hal itu ingin aku hantam mulutnya dengan kunci Inggris yang sedang aku pegang. Nyari joki balap itu yang pinter. Jangan Panjul terus lu andelin, jadinya dia mati kan? Udah waktunya bengkel ini lenyap, ucap pria itu dengan pandangan sinis menatap ke segala arah. Ocit masih selamat, dia hanya perlu penanganan medis. Dan gue yakin ketika melawan Panjul, lu pasti curang. Karena biasanya mulut itu gak bakal jauh beda dengan kelakuannya, ucapku dengan sedikit emosi. Mau curang mau enggak, gualah yang menang sekarang. Bengkel gua yang akan berjaya ke depannya. Pria itu tertawa dengan sombong. Kutatap pria sombong itu lekat-lekat. Buktikan kalau lu pantas jadi bengkel terbaik di sini. Lawan gua di lintasan, ucapku menantangnya. Besar juga nyali lu ternyata. Baiklah, bakal gua antar lu ke neraka biar kalian para pecundang bisa berkumpul di sana, ucapnya sembari berlalu pergi meninggalkan bengkelku. Sore hari segera kututup rolling door bengkel, menandakan bengkel sudah tutup. Tapi tidak dengan pekerjaanku. Kuputuskan untuk melembur karena hanya 3 hari waktuku untuk membangun sebuah motor balap yang akan dipergunakan melawan saingan bengkelku itu.
Kutarik nafas dalam-dalam. Kutatap motor balap yang berjajar rapi di dalam bengkel. Apa aku pakai motor bekas almarhum Panjul saja ya? Ucapku dalam hati sembari menatap satu motor yang bagian depannya bengkok setelah kecelakaan. Siapa tahu dengan ini arwah Panjul bisa tenang. Ucapku yang kini berjongkok dan menatapi motor bekas kecelakaan Panjul. Setelah menimbang-nimbang dan meneliti, selain karena mesinnya yang memang sudah settingan balap, aku hanya perlu reparasi bagian depan. Segera aku dorong motor itu ke bagian meja pembongkaran. Satu persatu bagian depannya mulai kubongkar dan menukarnya dengan onderdil motor lain yang masih normal. Ah iya, aku hampir lupa. Malam ini kan Mas Narto mau datang ke kosan. Sembari aku lihat jam di tangan, tidak terasa sudah pukul jam 8 malam. Karena takut Mas Narto dan Sukma menunggu terlalu lama di kosan, segera aku ketik pesan dan memberikan Sherlock tempat bengkelku. Mas Narto, maaf hari ini saya lembur. Kalau sudah sampai kosan, tunggu dulu sebentar ya. Kalau belum sampai, Mas ikutin map ini saja. Bengkel saya nggak jauh dari kosan. Tulisan pesan yang aku kirim ke Mas Narto. Tidak lama kondisi motor yang sebelumnya penyok di beberapa bagian velg dan rangka kini sudah terlihat sedikit normal. Sebaiknya aku lanjut besok saja untuk finishingnya, ucapku yang mulai berbenah. Tapi hal janggal mulai terjadi. Sontak aku terkejut. Bep, 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 bep. Suara mesin motor yang baru saja aku rapikan tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Kenapa bisa hidup sendiri ini mesinnya? Ucapku yang melotot keheranan. Suara mesin motor mulai meraung seperti ada yang menggeber-geber. Mataku membulat lebar motor itu mulai meneteskan darah. Dan tidak lama samar mulai terlihat. Panjul, ucapku tergagap. Perlahan satu sosok yang tadinya samar kini menjadi semakin nyata. Sosok yang diduga arwah Panjul kini dia terduduk menyeringai di jok motor yang tiba-tiba menyala. Ah, kenapa rolling door-nya tidak bisa terbuka? Ucapku yang bersusah payah menarik pintu rolling door agar terbuka. Tapi sedikit pun tidak ada perubahan. Aku ingat pesan Mas Narto dengan menarik ikat pinggang. Nampak hangat dan bercahaya kutatap. Aku mulai bersiap dengan sosok Panjul yang mulai mendekat, menatap ke arahku dengan muka yang retak menyeringai. Beralih ke Narto. Ini dia kos-kosannya, Suk. Segera ku panggil namanya perlahan. Assalamualaikum, Ardi. Cukup lama tapi tidak ada jawaban. Apa dia sudah tidur ya, Tok? Lampu kamarnya remang, ucap Sukma. Masa sih baru jam 9? Bentar, gue intip dulu. Takutnya terjadi sesuatu di dalam, ucapku sembari mengambil satu ranting untuk menyingkap gorden jendela kamar kosan itu. Tok, gimana? Kelihatan gak? Tanya Sukma yang ada di belakangku. Ah, jangan berisik Sukma, pelan-pelan. Ini lagi gua pantau, dikit lagi selesai kayaknya mah, ucapku perlahan. Sukma yang penasaran memaksakan kepalanya berhimpitan denganku. Kini kami melihat pemandangan di dalam kamar itu bersama. Ah, sial lo Tok, ini kamar siapa? Orang lagi bersenggama lo intipin, ucap Sukma menarik dan menjewer kupingku. Aduh, sakit su kuping gua, ucapku dengan menahan jeweran Sukma. Sama aja lu, Cina mata Tok. Yang fokus coba cek lagi kosan nomor berapa. Segera aku buka gawai bagian pesan dari Ardi. Walah, nomor kosnya kebalik Suk. Bukan 6 tapi 9. Tunggu, ini ada pesan masuk lagi dari Ardi. Dia kasih Sherlock alamat bengkelnya. Ya sudah, ayo kita ke bengkelnya. Kami pun segera bergegas. Untung saja tidak terlalu jauh jarak antara kosan ke bengkelnya, sekitar 500 meter. Suk, bengkelnya gelap, tertutup kabut hitam, ucapku yang masih memandang dari seberang jalan. Sesampainya di depan pintu rolling door bengkel yang tertutup, benar saja, kepulan asap ini seperti menjadi pagar gaib. Aku dan Sukma tertahan sama sekali tidak mampu melewatinya. Ardi, Ardi, tolong, sebuah suara teriakan yang kami yakin dari Ardi. Sukma segera memejamkan mata. Kulihat bibirnya mulai bergetar, entah doa apa yang Sukma ucap. Cepat pukul asap itu dengan ikat pinggang Tok, ucap Sukma seketika setelah kembali membuka mata. Waduh, kan di bawah Ardi Sukma. Ah iya, Ardi, cambukan ikat pinggang yang dititipkan itu ke arah pintu bengkel, ucap Sukma berteriak. Brak, brak. Bunyi cambukan yang berhantam dengan seng rolling door penutup bengkel. Kepulan asap itu memudar. Krak, bunyi rolling door terbuka. Mas Narto, Mas Sukma,
Untunglah kalian sudah datang, ucap Ardi yang tergopoh berlari menghampiri kami. Mas, di dalam bengkel sosok Panjul muncul lagi, ucap Ardi kembali menjelaskan. Kamu gak apa-apa kan Mas Ardi? Gak apa-apa Mas, untung sosok itu hanya menampakkan wujud, gak menyerang seperti kemarin. Sudah, tenang dulu Mas Ardi. Mari tak bantu agar nafasnya bisa lega. Sukma mulai memijat kening dan leher Ardi. Sampainya Ardi merasa baikan. Mari kita cek ke dalam bengkel. Ah, jangan Mas, bahaya, ucap Ardi yang masih ketakutan. Mas Ardi, atas seizin yang maha kuasalah, takdir seseorang bisa terjadi, ucap Sukma meyakinkan. Baik kalau begitu. Kami bertiga masuk ke dalam bengkel kecil milik Ardi. Kupandangi sekelilingnya, hanya ada beberapa motor yang berjajar dan alat-alat perkakas bengkel. Motor ini Mas, yang tadi tiba-tiba hidup dan dinaiki oleh sosok Panjul, ucap Ardi dengan menunjuk ke satu motor yang berada di jajaran paling depan. Kami mulai meneliti dengan seksama bagian demi bagian dari motor yang Ardi maksud. Masih ada beberapa bercak noda darah yang mengering, Suk, ucapku sembari menunjuk salah satu bercak yang kuyakini dari darah. Apa ini motor yang kemarin temannya pakai jatuh? Tanya Sukma. Motor yang ini bekas almarhum Panjul meregang nyawa Mas. Kalau yang kemarin dipakai Ocit, masih saya titipkan di warung dekat jalan itu. Ini Suk pintunya, ucapku sembari memegangi batang dari sasis motor balap. Kamu sudah yakin toh? Sangat yakin Suk. Mas Ardi, kita cari tahu sama-sama. Apa Mas mau ikut serta masuk ke dimensi lain? Soalnya kami tidak mengenal siapa yang akan kami jumpai di sana. Maksud masuk mah gimana? Saya nggak paham Mas. Motor bekas Panjul meninggal ini bisa menjadi gerbang antara dua alam. Tapi ini sangat beresiko Mas. Saya tidak bisa menjamin keselamatan. Hanya takdir Tuhan yang akan membimbing kita mencari jawaban. Kalau memang jawabannya ada di sana, saya siap Mas dengan semua resiko, jawab Ardi dengan tatapan yang sudah menatap. Ingat ya Mas, di sana kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya mencari jawaban. Karena satu kesalahan bisa berakibat fatal pada raga kasar kita di sini, ucap Sukma yang lebih detail menjelaskan. Kami duduk melingkar dengan saling berpegangan tangan di motor bekas almarhum Panjul. Segera mulut Sukma bergetar membaca doa. Terasa seperti getaran kencang menyambar dari lengan menuju ke dalam otak kami. Kupejamkan mata, terasa semuanya berguncang. Das, sampai akhirnya kami membuka mata bersama. Lasuk, kenapa kita masih di dalam bengkel? Lu salah doa apa gimana? Tanyaku yang keheranan. Karena posisi kami tidak berubah, masih dalam duduk melingkar. Cukup kita perhatikan baik-baik, ucap Sukma. Krak, krak, bunyi dari arah pintu rolling door. Ayo cepat sembunyi, ada yang akan masuk ke sini, ucap Sukma. Kami bersembunyi di balik meja etalase. Kami terfokus memperhatikan siapa yang akan datang memasuki bengkel. Pintu seng rolling door ditarik, dan mulai terlihat seorang laki-laki berambut keribu datang dengan mengendap-endap. Dia melirik kanan kiri seperti memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya. Kemudian dia masuk dan menutup pintu rolling door bengkel itu. Laki-laki berambut keribu itu menghampiri sebuah motor yang terparkir berjajar di dalam bengkel. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari balik saku jaketnya, sebuah pisau cutter. Dia sedikit mengiris telang rem dengan pisau cutter itu. Sorry Panjul, tapi ini syarat yang harus gua penuhi untuk mendapatkan Sinta, ucap pria keribu itu dengan terisak. Kemudian pria itu kembali pergi meninggalkan bengkel setelah pintu kembali tertutup rapi. Brak, bunyi pukulan ke jendela kaca etalase. Ricky, ucap Ardi yang kepalan tangannya kini berdarah dengan raut wajah penuh amarah. Mas Ardi, istighfar Mas. Ingat, kita di sini hanya mencari tahu, jangan sampai emosi merusak rencana kita, ucapku sembari merobek baju untuk membalut luka Ardi. Pria berambut keribu itu toh yang masuk di mimpi lu? Tanya Sukma. Iya Suk, dia orangnya. Samar suara beberapa orang berbicara perlahan. Diam, dengarkan, ada yang kembali akan masuk, ucap Sukma. Tidak lama berselang, krak, kembali rolling door terbuka. Kini 4 orang datang memasuki bengkel. Ya, itu Ardi dalam gambaran kilas balik. Kemudian Ocit, Ricky, dan Panjul. Mereka mulai berbincang. Jul,
Lu pasti menang malam ini. Gue udah setting motor ini sekencang mungkin, ucap Ardi. Siap Pak Montir, settingan lu selalu cocok gue bawa. Pasti kita menang, ucap Panju. Kulihat Ardi menahan tangis dengan gambaran yang dia lihat. Serasa aku pun bisa merasa apa yang Ardi rasa. Ini adalah waktu-waktu terakhir mereka bersama. Seandainya kejadian ini bisa diprediksi sebelumnya, mungkin hasilnya tidak akan begini. Tapi itulah takdir yang kadang membuat kita terjerat dalam penyesalan. Panjul dan Ricky tewas sedangkan Ocit dalam kondisi kritis. Kini tinggal Ardi menanggung rasa bersalah itu sendiri. Mereka mulai mengeluarkan motor dan melaju menuju suatu tempat. Sesampainya di tempat yang juga pernah aku dan Sukma datangi, sebuah jalan raya dengan pelang nama kawan lama. Mas Ardi, tunggu di sini ya, biar saya dan Narto yang mendekat. Kita belum tahu aturan yang berlaku, ucap Sukma. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Seandainya bisa berinteraksi, sosok Ardi yang menjadi dua akan merusak rencana. Ardi pun segera bersembunyi di antara rimbunan tanaman hias di pinggir jalan. Kami segera mendekat dan berbaur bersama mereka. Suk, itu Ricky, dia berjalan sendirian menjauh. Ayo, kita ikuti tok. Ternyata Ricky mendatangi gerombolan bengkel balap liar yang berkumpul sedikit jauh dari tim bengkel Ardi. Sesampainya dia mulai berbincang. Bang, gue udah lakuin yang lu pinta. Sekarang Sinta resmi jadi pacar gue, ucap Ricky sembari melirik ke arah satu perempuan cantik di samping orang itu. Tenang dulu, balapan dimulai saja belum. Gua menang atau enggaknya juga belum tahu. Lu udah nagih janji, dasar manusia rendah. Apa maksud lu manusia rendah? Ini sudah sesuai kesepakatan kita, ucap Ricky sedikit meninggi. Bung, sadarlah, Sinta ini adik gua, sedangkan lu orang rendahan yang bisa ngorbanin teman sendiri. Aduh, masa belum mengerti? Ucapnya sembari meledek Ricky. Maksud lu apa bang? Ini kan yang lu ingin sebagai bayaran. Dasar bodoh, lu cuma gua manfaatin. Cuma dengan cara itu, Panjul dan bengkel Ardi akan lenyap dari dunia balap. Sadarlah bung, tutur pria itu. Jelas sekali setiap kata yang berhantaman aku dan Sukma dengar karena mereka berbicara sedikit mengadu emosi. Ricky yang menyadari dirinya telah ditipu mentah-mentah, dia segera berlari bermaksud untuk membatalkan balapan, namun terlambat. Mereka sudah menutup jalanan dan para joki balap sudah berbaris di lintasan jalanan umum. Suara-suara bising motor mulai bergema dengan keras. Lambaian bendera yang terjatuh adalah tanda mereka mulai memacu mengadu kecepatan. Hentikan! Teriakan dari Ricky yang terlambat ditelan kerasnya laju roda-roda yang terlanjur berputar di aspal jalan raya. Kami yang melihat betapa kencangnya laju motor Panjul sedikit terkesima. Pantas saja bengkel Ardi banyak saingan. Racikan mesin yang berpadu dengan joki handal seakan mereka menguasai medan jalanan. Terlihat Panjul jauh memimpin di depan. Seperti yang sudah terduga, rem yang kehabisan minyak penekan tidak mampu menahan laju kerasnya si kuda besi. Cukup jauh melaju melewati dari garis finish. Panjul! Teriak Ardi yang berlari karena motor Panjul tidak juga memelankan lajunya. Sampainya, brak! Motor yang dikendarai Panjul terjungkal menghantam separator jalan raya. Panjul pun terpelanting jauh. Naas, kepalanya menghantam tiang listrik yang berdiri kokoh. Panjul menggeliat terkapar dengan kepala yang kini berlumuran darah. Sontak seketika itu juga mereka semua berhamburan melarikan diri. Ardi sempat berlari ke arah Panjul, tapi langkahnya terhenti. Ardi, jangan. Panjul pasti tewas di tempat. Ayo cepat, kita selamatkan motornya saja, ucap pria berambut keribu yang dipanggil Ricky itu. Rick, Panjul Rick, ucap Ardi dengan terisak. Ricky dan Ocit pun memaksa Ardi segera meninggalkan lokasi kejadian. Besok kita balas. Sekarang kita harus pergi sebelum polisi datang, ucap Ricky yang menarik paksa Ardi. Kini tersisa Panjul yang meregang-regang sendiri. Sesekali tubuh Panjul menggeliat kesakitan seperti ayam yang baru saja disembelih. Gimana ini Suk? Tanyaku sembari menatap Sukma. Sukma menatapku. Apalah daya, kita dalam kelas balik. Semua ini sudah terjadi, ucap Sukma. Tidak begitu lama kami mengobrol saling pandang. Angin mulai berhembus membawa serta kabut putih, membuat samar pandang di area yang menjadi lintasan balap ini. Ardi pun datang dengan tergopok. Mas, tolong, ada hantu tanpa kepala, ucap Ardi dengan terbata. Aku dan Sukma kembali melempar pandang ke segala arah. Benar saja, di balik samar kabut mulai bermunculan sosok-sosok mengerikan.
Ada yang masih utuh berlumuran darah. Terlebih banyaknya sosok yang tidak utuh terlihat dengan kepala hancur, badan terburai, mengeluarkan isi jeroan perut. Segala rupa ada rasanya kami lihat. Begitu banyaknya jalan ini memakan korban, Sukma. Ucapku yang bergetar melihat sosok-sosok yang mulai berdatangan menghampiri kami. Lebih baik kita segera kembali. Dengan segera Sukma memegangi tangan kami dan mulai merapalkan doa. Terasa bergetar semua tempat ini. Tapi satu sosok dengan kepala belah berlumuran darah meloncat dan membuat pondasi kami porak-poranda. Sosok itu mengamuk menghantam liar ke arah kami. Tunggu Panjul, tujuan kami untuk menenangkanmu. Ucapku mencoba berbicara ke arah sosok itu. Aku tidak percaya dengan mulut manusia. Pembalasan adalah bayaran yang sesuai. Ucap sosok itu menggeram dan mulai kembali menerjang, yang diikuti banyak sosok-sosok lainnya kini ikut menyerang kami. Sukma mulai melakukan perlawanan. Mas Ardi, tolong ikat pinggangnya, ucapku yang meminta. Segera aku baca doa dan mulai membantu Sukma. Beberapa serangan kami lancarkan sampai terasa habis terkuras tenaga ini rasanya. Udah kayak maling di amuk masa, Suk, ucapku dengan wajah yang sudah babak belur. Kita harus keluar dari tempat ini, Tok. Cepat, kita cari tempat aman. Kami mulai berlari menjauh dari kerumunan sosok di sisi lain jalan kawan lama ini. Sesekali aku curi pandang, masih saja sosok-sosok itu mengikuti kami di belakang. Sesampainya langkah kami terhenti, satu sosok tanpa kepala kini berdiri tepat di hadapan kami. Segera aku dan Sukma bersiap dengan serangan. Suk, ini sosok yang bikin malu di SPBU. Sosok tanpa kepala itu hanya terdiam tanpa memulai serangan, seperti sosok lainnya yang berada di jalanan ini. Mas, setan-setan itu sudah sampai di belakang kita, ucap Ardi. Memecah pandangan kami yang berpaling ke belakang, arah di mana Ardi menunjukkan banyak sosok yang sudah datang menyusul. Kembali aku dan Sukma harus menahan gempuran yang tidak ada hentinya dari semua sosok penghuni jalanan ini. Tok, kita kecolongan, ucap Sukma dalam sela-sela perlawanannya. Ternyata Ardi meringis kesakitan dihantam dan diseret oleh sosok Panjul berkepala pecah. Sial, ucapku yang sama kerepotan menghadapi penghuni jalan ini. Sosok berkepala buntung yang tadinya hanya terdiam, kini dia meloncat. Brak, sosok Panjul yang asik melampiaskan dendam pada Ardi terpental. Sosok itu ternyata membantu Ardi. Aku dan Sukma perlahan memundurkan langkah, mendekati Ardi yang tersungkur setelah dihantam sosok Panjul. Ardi, kulihat Ardi terengah dengan nafas yang sulit. Sosok hantu berkepala buntung itu menunjukkan gestur tangan menyapu seperti menyuruh kami untuk segera pergi. Sukma kembali merapalkan doa. Kembali tempat ini terasa berguncang sebelum pandanganku benar-benar hilang dari sisi lain tempat ini. Terlihat sosok berkepala buntung itu mengorbankan diri. Semua sosok di tempat itu mencapik-capiknya sampai mataku menghitam dan meninggalkan tempat itu. Des. Mata terbuka dan kami sudah kembali ke tempat semestinya. Ardi. Ardi terkulai lemah. Kejadian tadi berdampak pada raga kasar Ardi di dunia nyata. Nampak dari luka di tangan dan luka lebam yang ada pada Ardi. Setelah kami berikan pertolongan, syukurlah Ardi kini kembali mendapatkan kesadarannya. Apakah hantu tanpa kepala itu Riki? Ucap Ardi dengan suara parau, masih menahan sesak di dadanya. Entahlah Mas Ardi, bisa iya, bisa juga tidak. Yang terpenting, sekarang kita harus cepat membersihkan sisa noda darah yang mengering di motor itu. Akan aku kunci portal gaib di situ, ucap Sukma. Sukma mengeluarkan bungkusan yang setelah dibuka, ternyata itu kembang kantil. Segera dia membaca doa dan mengaduknya dalam ember yang berisi air. Segera kami membilas semua noda yang masih menempel pada motor bekas Panjul kecelakaan. Terus sekarang gimana Mas Sukma? Tanya Ardi. Lebih baik Mas Ardi secepat mungkin meminta maaf pada keluarga Panjul. Siapa tahu dengan maaf, orang tua menjadi jembatan untuk ketenangan Panjul, Mas. Saran Sukma. Baiklah Mas, besok saya akan datangi rumah Panjul. Ya sudah, kami pamit pulang ya Mas. Waktu sudah larut, mau hampir subuh malah. Baik Mas, terima kasih atas bantuannya, ucap Ardi. Malam yang melelahkan ini akhirnya kami tutup dengan masalah yang belum selesai. Sosok Panjul yang masih menyimpan dendam begitu sulit untuk ditenangkan. Siang hari Ardi mendatangi kuburan Panjul. Nampak bunga-bunga yang ditaburkan sudah mulai mengering di atas pusara makam. Jul, maafin gua.
Gak ada maksud sama sekali gue ninggalin temen, ucap Ardi dengan terisak. Malam ini gue bakal bawa kemenangan yang harusnya kemarin lo miliki. Jika memang masih ada dendam, aku siap jika nanti malam kita akan bersama di alam lain. Tidak lupa Ardi membaca beberapa balik surat Yasin untuk ketenangan almarhum. Selesai dari pemakaman, Ardi bergegas menuju kediaman keluarga Panjul. Tok tok tok. Suara pintu diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lama terdengar jawaban, pintu pun segera terbuka. Mau apa lagi kau kesini? Tidak cukupkah dengan kematian anakku? Ucap seorang ibu dengan mata merah melotot ke arah Ardi. Bu, saya datang untuk meminta maaf. Semua itu terjadi di luar kemampuan kami, Bu. Ucap Ardi yang bersimpuh di kaki ibu itu. Terlambat. Kemarin kau kemana? Ketika anakku meregang nyawa, tidak satu pun dari kalian di sampingnya. Bahkan sampai hari penguburan dan tahlilannya pun, batang hidungmu tidak terlihat. Dengan seenaknya sekarang kau datang, semudah itukah mulutmu berucap maaf? Ucap si ibu yang memalingkan pandangannya membelakangi Ardi. Saya tahu, Bu. Nyawa saya pun tidak akan bisa mengganti rasa sakit ibu. Apa yang kami lakukan memang salah, tapi semua itu sudah takdir. Ini semua telah terjadi. Aku hanya ingin Panjul tenang di alam sana. Ucap Ardi yang masih bersimpuh meminta maaf. Ibu Parubaya itu mulai terisak tersengguk sesekali punggung tangannya mengusap pipinya yang basah. Panjul anak ibu satu-satunya, Nang. Setelah kepergian ayahnya dulu, tinggal dia yang ibu punya. Tapi apa sekarang? Ibu tinggal seorang diri. Anak ibu tewas dengan cara yang tidak baik. Ibu itu makin terisak. Bu, aku berjanji akan selalu mengunjungi ibu. Aku akan merawat ibu selayaknya Panjul, anak ibu sendiri. Ucap Ardi. Mendengar ketulusan Ardi, ibunya Panjul mulai meluluh. Dia memeluk Ardi. Maafin ibu ya, Nang. Ibu juga salah. Ada rasa tidak ikhlas. Ibu belum siap kehilangan anak ibu. Panjul, keluarga ibu satu-satunya. Semoga dengan rasa ikhlas dari ibu membawa Panjul dalam ketenangan, ucap Ardi. Setelah urusannya di pusara makam dan ibu Panjul selesai, Ardi kembali ke bengkelnya melanjutkan finishing di motor yang nanti malam akan dia gunakan melawan saingan bengkelnya. Tidak lupa Ardi mengirim pesan. Mas Narto, nanti malam saya akan bertanding di tempat biasa. Kalau berkenan, Mas bisa datang ya. Pesan yang kuterima dari Ardi. Mendapatkan pesan itu, aku coba menghubungi nomor Ardi, namun tidak diangkat. Sesampainya, banyak aku kirim pesan balasan yang intinya agar Ardi mengurungkan niatnya untuk melakukan sebuah kesalahan kembali. Namun tidak ada balasan. Nampaknya Ardi memang sudah berteguh hati untuk membalas saingan bengkel yang menyebabkan Panjul tewas. Malam pun tiba. Suk, ayo cepat kita ke kawan lama. Ardi akan bertanding, ajakku pada Sukma. Keputusan Ardi yang sudah bulat. Kami hanya ingin memastikan malam ini semoga tidak terjadi hal buruk. Sesampainya kami di jalan tempat balap liar, ternyata Ardi dan saingannya sudah dalam posisi bersiap. Lambaian bendera menjadi tanda, deru keras suara motor mulai ditarik. Suk, balapannya sudah dimulai. Aku dan Sukma segera berlari agak cepat bergabung dengan kerumunan penonton. Terlihat Ardi bersaing ketat dengan lawannya, namun ternyata benar, saingan Ardi memang licik. Dia mencoba menendang ke arah motor Ardi, sampai Ardi beberapa kali nampak harus kesulitan, bukan kerasnya motor yang dia kendarai. Lihat tok, sosok itu datang, ucap pelan Sukma. Sosok Panjul kini muncul di boncengan pria yang menjadi lawan Ardi. Sosok itu menggelayuti pandangan pembalap itu. Terlihat dari motornya yang mulai oleng dan melaju kencang berpindah ke arus jalanan sebaliknya. Sebuah lampu dari kendaraan besar berkedip-kedip, memberi isyarat bahwa dia tidak akan mampu mengerem. Stop! Teriak riuh penonton di sekitar kami, namun naas. Brak! Serak! Seketika percikan kilatan terang dari besi yang beradu terseret membuat mata kami ngilu. Bukan hanya kilatan apinya, namun tidak bisa kami bayangkan apa yang akan terjadi pada pria itu. Ardi yang mendengar bunyi hantaman keras, dia menghentikan laju motornya. Ardi memilih berlari menghampiri lawannya yang terkapar dihantam truk tanah. Seperti biasanya, semua orang yang menonton sontak pergi berhamburan. Hanya menyisakan kami, aku, Sukma, Ardi dan Sinta, adik perempuan dari pria yang terhantam truk itu. Ayo Tok, kita ke sana.
Kami bergegas menghampiri Ardi dan Sinta yang sedang merangkul separuh tubuh lawannya yang terkapar bersimbah darah. Ya, hanya separuh tubuh yang tersisa. Karena dari perut ke kaki sudah terputus terburai di gilas roda berat dari truk yang bermuatan tanah. Kurasa mual dan sedih melihat kondisi pria itu. "Abang, jangan tinggalkan aku, Bang," tangis Sinta. Tanpa rasa takut, Ardi merangkul sisa tubuh dari badan sampai kepala. Pria itu masih sekarat, mulutnya masih bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu. Tapi hanya darah yang terakhir menyembur dari mulutnya. Pria itu tewas dalam rangkulan Ardi. Ardi pun berucap dengan isak, "Secara pribadi, aku maafkan kesalahanmu. Semoga kau bertemu dengan mereka di alam sana. Semoga mereka juga bisa memaafkanmu," ucap Ardi yang berlinang air mata. Warga setempat mulai berdatangan. Mereka hanya berani berkerumun menyaksikan hal itu. "Abang, bangun bang, Sinta nanti sama siapa? Cuma abang yang Sinta punya," teriak tangis dari Sinta yang semakin menjadi. "Sinta, maafkan saya. Kau juga tahu hal seperti ini sudah menjadi resiko untuk para joki balap liar," ucap Ardi mencoba menenangkan. Sinta hanya terengguk mendengarkan ucapan Ardi. "Kamu tidak akan hidup sendiri, Sinta. Tebuslah kesalahan yang pernah abangmu lakukan pada Panjul. Kau bisa merawat ibunya yang kini juga hidup sendiri sepertimu." Sinta yang mulai bisa menghentikan tangis, dia mengangguk kecil dengan sedikit tersengguk. "Betul Sinta, siapa tahu bisa meringankan kesalahan almarhum kakakmu di alam kubur," ucap Sukma. "Mas Ardi, apa yang akan Mas lakukan?" tanyaku yang mulai mendengar suara samar siren polisi yang datang mendekat. "Gak apa-apa Mas, saya akan belajar di dalam penjara. Ganjaran yang setimpal dari perbuatan salahku selama ini," ucap Ardi yang nampak sama sekali tidak merasa takut. Dia malah tersenyum kecil memandang ke depan. Ternyata ada dua sosok di seberang sana yang memperhatikan. Ya, kali ini mereka terlihat hanya pucat pasi, tidak seperti sebelumnya yang mengerikan. Seakan mereka tersenyum melambai tangan dan mulai memudar. "Ini semua sudah selesai kawan. Semoga kalian tenang di sana," ucap Ardi yang kini diborgol dan dibawa masuk ke dalam mobil patroli. Mas, harus ikut kami ke polsek guna dimintai keterangan. Untuk mbaknya, ikut mobil ambulan bersama korban," ucap salah satu polisi yang menghampiri kami. "Baik Pak," tutur Sukma. Begitulah, kami hanya dimintai keterangan. Karena menjadi saksi laka lantas yang terjadi, kami hanya perlu wajib melapor beberapa kali. Berbeda dengan Ardi, dia harus meringkup di penjara guna mempertanggungjawabkan kesalahannya. Telah melakukan balap liar sampai menelan korban jiwa. Ya mungkin untuk beberapa tahun Ardi akan mendekam. Semoga ini jadi pelajaran, bukan cuma untuk Ardi saja ya Suk, namun untuk semua anak muda yang masa depannya masih panjang, ucapku pelan dengan memandang ke arah polsek. "Betul Tok, insya Allah Ardi akan mendapatkan banyak hal baik nantinya setelah keluar dari balik jeruji besi," ucap Sukma. "Cuma ngomong-ngomong, kita balik ke tempat tadi jalan kaki Suk." "Wah iya Tok, motor kita kan kita parkir di sana ya. Waduh, bukannya tadi minta salah satu bapak polisi bawa," ucap Sukma. "Tambah parah itu Mas Sukma, udah tahu motor bodong. Udah ayolah, ntar mampir ke Kopi Lendot kita apelin Arti," ucapku bercanda. Akhirnya kami memutuskan berjalan kaki. Kawan lama hanyalah nama sebuah jalanan umum di kota besar. Namanya begitu melegenda di antara penikmat kecepatan. Tepat pula seperti namanya, sebuah kisah yang pernah terjadi tentang kedatangan sosok kawan lama yang hampir menuntut balas dendam. Tapi infonya sampai sekarang jalan itu masih kerap digunakan anak-anak muda untuk memacu adrenalin kecepatan. Entah sampai kapan hobi gila ini digandrungi para remaja. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang jalan ini. Kisah kami dan Ardi hanya sepenggal satu kisah dari kelamnya dunia balap liar. Cerita ini hanya sebuah pengakuan penyesalan yang mendalam. Terluput dari seram tidaknya, semoga bisa menjadi pembelajaran. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak buat Mas Narto yang sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.